Berikutnya adalah mujizat kebangkitan dari kematian. Yang pertama, Tuhan membangkitkan anak janda di Sarfat. Satu Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Ini anak ini sudah mati total loh Bapak Ibu. Tapi waktu Tuhan bilang, Hena, bangkit. Bangun dia. Sampai papa mamanya bingung. Dan orang sekitar. Kok bisa? Karena Yesus melakukan mujizat. Satu Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 20 menjelaskan. Tuhan lagi-lagi membangkitkan anak laki-laki perempuan di Sunem, Bapak Ibu. Sama, ini sudah dibawa Natal. Waktu Tuhan bilang, nak bangkit, bangun. Bangun dia. Satu Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 37 mencatat hal itu. Bahkan Tuhan juga membangkitkan anak perempuan Yairus di Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan 43. Bapak Ibu bisa katakan ini orang-orangnya ini. Bagi Tuhan gak ada yang terlalu sulit dan sukar bagi dia menghidupkan orang yang mati, termasuk juga mematikan orang yang hidup. Karena dia Tuhan. Tuhan membangkitkan kembali anak laki-laki seorang janda di Nain. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 15. Mencatat itu baik-baik untuk mengingatkan kita kembali di setiap zaman. Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya. Yes. Bahkan kuasanya melampaui segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk kematian. Ingat Bapak Ibu waktu Tuhan membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari itu. Sampai sesaudaranya Marta dan Maria galau waktu Tuhan datang. Sebab apa? Saudaranya sudah dikubur 4 hari 4 malam Bapak Ibu. Udah bau itu. Maka waktu Yesus datang, khususnya Marta, mengeluh kepada Yesus. Termasuk juga Maria. Karena bagi mereka Yesus itu terlambat sudah. Yesus datang. Karena saudaranya sudah dikubur. Bahkan sudah berbau. 4 hari 4 malam Bapak. Tapi kan Yesus itu Tuhan. Gak ada yang sulit dan sukar bagi dia. Dia hanya berkata kepada Lazarus, nak bangkitlah, bangunlah. Bersama dengan kain kapan yang membungkus seluruh tubuh Lazarus dari ujung rambut sampai ujung kaki, Lazarus itu bangkit. Bahkan dia keluar dari kuburan itu. Itu dicatat Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 40. Artinya apa Bapak? Bagi manusia, orang yang sudah dikubur lebih dari 1 hari. Lebih dari 1 hari. Bagi pikiran manusia, nggak mungkin bisa bangkit kembali. Nggak mungkin bisa hidup kembali. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Karena dia berkuasa membangkitkan orang yang termasuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44 menjelaskan itu buat kita. Bahkan Yesus sendiri setelah dikubur, lalu hari ketiga bangkit dari kematian. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong Yesus bangkit dari kematian, bangkit dari kubur. Bahkan kubur Yesus dijaga 24 jam. Supaya Yesus itu tidak lari dan tidak kabur. Tapi apa yang terjadi? Ketatnya penjagaan terhadap kubur Yesus itu tidak menghilangkan kasih dan kuasa Yesus bangkit dari kematian. Itu semuanya dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 dan Yohanes pasal 10 ayat 18. Artinya bagi Yesus tidak ada yang terlalu sulit.
membangkitkan, menghidupkan orang yang sudah mati sekali. Bahkan melalui doa Petrus, supaya Tuhan membangkitkan kembali Dorcas, termasuk Etikus. Akhirnya Dorcas dan Etikus pun bangkit dari kematian. Kisah para Rasul 9 ayat 40 sampai 41, Kisah Rasul 20 ayat 9 sampai 10 menjelaskan itu. Sebagai peringatan, sebagai dorongan motivasi buat kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, hanya Dia satu-satunya yang amat dan paling berkuasa atas kematian. Apa yang bisa kita belajar? Apa yang bisa kita maknai dari mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dengan membangkitkan orang yang sudah mati? Satu, mendorong kita, meyakinkan kita. Kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak mau lahir baru. Walaupun dalam sejenak kita nanti akan mengalami kematian. Meninggalkan dunia ini. Kita kembali pasti akan dibangkitkan. Kita kembali pasti dihidupkan. Secara roh dan juga daging dan tubuh dan tulang yang baru. Yang pertama. Yang kedua. Waktu kita sungguh-sungguh percaya total sama Yesus. Lalu mungkin usaha, pekerjaan, dan bisnis kita sudah mengalami kematian total. Atau kebangkrutan total. Tapi keyakinan dan pengharapan kita kepada Kristus nggak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menghidupkan kembali usaha bisnis pekerjaan kita itu. Tapi catatannya, adakah kita sungguh-sungguh semakin percaya total sama Tuhan? Kisah Ayub menjadi proyek percontohan. Anak-anaknya dimatikan total oleh si Bolis. Usaha bisnis ternak kambing dombanya dimatikan total oleh si Bolis. Bahkan fisiknya Ayub dimatikan total pula oleh si Bolis dengan sakit penyakit korengan itu, Bapak Ibu. Persahabatannya dengan sahabat-sahabatnya dulu dimatikan total juga oleh si Bolis. Tapi waktu Ayub memilih tetap percaya sama Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran itu, akhirnya Tuhan bangkitkan kembali imannya, Tuhan bangkitkan kembali kesehatannya, Tuhan bangkitkan kembali, Tuhan berikan dia anak-anak yang ganteng dan cantik. Tuhan hidupkan kembali usaha dan bisnisnya. Itu makna yang bisa kita pelajari dari mujizat kebangkitan dari kematian ini. Dan apa tujuan Allah melakukan mujizat itu? Apakah hanya untuk pamer? Atau bahasa lain ria? Untuk kesombongan? Atau jangan-jangan karena Tuhan itu butuh atau haus ke popularitas? Mari kita lihat. Tujuan Allah melakukan mujizat. Satu, menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Dia.